uji hipotesis rata-rata satu populasi. Untuk materinya sendiri kita akan membahas tentang uji hipotesis rata-rata satu populasi dan contoh soal uji hipotesis rata-rata satu populasi. Jadi apa itu uji hipotesis rata-rata? Uji hipotesis rata-rata satu populasi merupakan salah satu uji hipotesis yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu populasi memiliki rata-rata dengan nilai sama dengan, lebih dari, atau kurang dari suatu nilai rata-rata tertentu yang diduga atau ditetapkan sebelumnya, atau yang di sini disebut dengan mu0. Uji rata-rata satu populasi dapat dilakukan dengan menggunakan dua alternatif, yaitu uji Z dan uji T. Baik, kita akan bahas mengenai uji T. Uji T dipakai sebagai uji rata-rata suatu populasi jika varians populasi tidak diketahui. Sampel harus diambil secara acak dan berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kalaupun tidak, banyak sampel harus cukup besar dan biasanya berukuran lebih dari 30. Rumusan hipotesis dibagi menjadi dua macam, yaitu hipotesis untuk uji dua arah dan uji satu arah. Parameter populasi yang akan digunakan adalah rata-rata populasi atau mu. Notasi mu0 menyatakan rata-rata tertentu yang diduga atau ditetapkan sebelumnya. Untuk ujinya sendiri ada tiga macam, yaitu uji dua arah, di mana H0, H0-nya adalah mu sama dengan mu0, dan H1-nya mu tidak sama dengan mu0. Untuk uji satu arahnya, H0-nya yaitu mu lebih besar dari sama dengan mu0, dan H1-nya mu kurang dari H0, mu kurang dari mu0. Untuk uji satu arahnya, yaitu daerah kanan, H0-nya adalah mu kurang dari sama dengan mu0, H1-nya adalah mu lebih dari mu0. Untuk statistik uji T ini adalah terhitung, yaitu dengan X bar dikurang mu0 dibagi S per akar N. X bar sendiri adalah rata-rata sampel, mu0 adalah rata-rata yang diduga, S per akar N adalah nilai dari alat baku, di mana S adalah simpulan baku dan N adalah jumlah sampel. Untuk nilai kritisnya sendiri, uji dua arah bisa dilihat ada dua daerahnya. Ada dua daerah kritis, di mana titik kritisnya adalah min T alpha per 2 dan T alpha per 2. Untuk uji satu arahnya, itu ada yang dari kiri, daerah yang di kiri atau daerah yang di kanan. Untuk titik kritisnya ada nilainya adalah min T alpha. Untuk uji satu arahnya yang kanan, titik kritisnya adalah T alpha. Nilai dari titik kritis ini bisa dilihat di tabel T. Baik, selanjutnya ada uji Z. Uji Z sendiri dipakai sebagai uji rata-rata satu populasi jika varians populasi diketahui. Untuk aturannya sendiri kurang lebih sama dengan uji T, dan yang berbeda ada statistik ujinya, yaitu Z hitung, di mana Z hitung sama dengan X bar dikurang mu0 dibagi sigma per akar N. Dengan X barnya rata-rata, mu0 rata-rata yang diduga, sigma per akar N adalah alat baku, dengan sigmanya adalah simpulan baku populasi dan N-nya adalah jumlah sampel. Untuk nilai dari nilai kritis uji Z bisa dilihat di tabel Z. Nah, sekarang kita suatu soal. Yang pertama, berdasarkan 100 laporan kematian di AS yang diambil secara acak, diperoleh bahwa rata-rata usia hidup orang AS adalah 71,8 tahun dengan simpulan baku 8,9 tahun. Hal ini memberikan dugaan bahwa rata-rata usia hidup orang AS lebih dari 70 tahun. Dengan taraf signifikansi 5% usia kebenaran dugaan tersebut. Pertama, kita tuliskan dahulu yang diketahui pada mu0 sama dengan 70, X bar sama dengan 71,8, S sama dengan 8,9, N atau jumlah populasi 100, alpha atau taraf signifikansi 5%, atau bisa juga ditulis dengan 0,5. Karena rata-rata populasinya, karena rata-rata satu populasinya varians populasi yang tidak diketahui, maka digunakan uji T. Pertama, kita menentukan hipotesis, H0-nya mu kurang dari 70, H1-nya mu lebih dari 70. Kedua, kita menentukan titik uji, perhitungan sama dengan X bar kurang mu0 dibagi S dibagi S per akar N, sama dengan 71,8 kurang 70 dibagi 8,9 per akar 100. Kita buatkan jadi 2,02. Ketiga, kita menentukan daerah kritis, alpha sama dengan 0,05 dengan derajat kebebasan atau DK sama dengan N kurang 1 sama dengan 100 kurang 1 yaitu 99. Jadi kita dapatkan dari tabelnya T alpha dan dengan derajat kebebasan 99 kita dapatkan dari tabelnya 1,66. Dengan demikian daerah kritis terletak di T lebih dari 1,66. Keempat, kita menentukan keputusan karena terhitung yang kita dapatkan 2,02 lebih besar dari T tabel, yaitu kita dapatkan dari 1,66, disimpulkan bahwa titik uji itu pada daerah kritis. Dengan demikian H0 ditolak. Maka kesimpulannya, dugaan bahwa rata-rata usia hidup orang Amerika Serikat lebih dari 70 tahun adalah benar. Lalu kita lanjut ke contoh nomor 2. Suatu perusahaan alat olahraga mengembangkan jenis batang pancing sintetis yang dikatakan mempunyai kekuatan dengan rata-rata 8 kg dan simpangan baku 0,5 kg. Jika hipotesis bahwa mu sama dengan 8 kg dengan hipotesis alternatif atau mu0 atau mu1 tidak sama dengan 8 kg, jika suatu sampel acak sebanyak 50 batang pancing itu memberikan kekuatan rata-rata 7,8 kg. Gunakan taraf signifikansi sebesar 5%. Teruskan terlebih dahulu mu0 sama dengan 8, X bar sama dengan 7,8, sigma sama dengan 0,5, N sama dengan 50%, dan kita gunakan taraf signifikansi sebesar 1%, dan bisa dituliskan dengan 0,01. Karena varians populasi yang diketahui, gunakan uji Z. Pertama, kita menentukan hipotesis. H0-nya mu sama dengan 8, H1-nya mu tidak sama dengan 8. Kedua, kita menentukan statistik uji dengan menghitung Z hitungnya. Dengan rumus X bar dikurang mu0 dibagi sigma per akar N. Sama dengan 7,8 dikurang 8 dibagi 0,5 per akar 50. Kita bulatkan jadi min 2,83. Ketiga, kita menentukan daerah kritis, yaitu dengan uji dua arah. Alpha per 2 sama dengan 0,005 diperoleh dari 0,01 dibagi 2. Z tabelnya sama dengan Z 1 kurang alpha per 2 sama dengan Z 1 dikurang 0,005 sama dengan Z 0,995. Dan nilainya dari Z tabel terdapatkan 2,575. Daerah kritisnya sama dengan min 2,575 kurang dari Z kurang dari 2,575. Tulisannya karena Z hitung 2,83, karena mutak Z hitung 2,83,
lebih besar dari Z tabel, yaitu sebesar 2,575, maka disimpulkan bahwa titik uji jatuh pada daerah kritis. Dengan demikian, H0 ditolak. Jadi kesimpulannya, rata-rata kekuatan batang lancing sintetis tidak sama dengan 4 kg. Berikut adalah sumber yang kami gunakan. Sekian dulu penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.